Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal S. Saya berasal dari Kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Kota Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dari kelas 2029B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya, di mana dari mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT. Adapun materi yang akan saya bawakan dari kelompok 10 yaitu penulisan judul, tujuan penyusunan, kemudian lembar persetujuan. Langsung saja yang pertama yaitu penulisan judul. Penulisan judul karya ilmiah dengan memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, judul tidak boleh berupa kalimat. Artinya, judul tidak boleh menggunakan bentuk bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat serta tidak boleh diawali dengan kata kerja. Kemudian, yang kedua, redaksi judul hendaknya menghindari penggunaan kata klise, misalnya pengaruh, beberapa, sekelumit, studi pendahuluan, dan permasalahan. Yang ketiga, judul harus berbentuk frasa atau kelompok kata, di mana kata atau unsur yang satu sebagai keterangan atau penjelas kata atau unsur yang lain dan merupakan satu kesatuan pengertian yang utuh. Yang keempat, judul sebaiknya tidak lebih dari 15 kata atau tidak termasuk kata sambung dan kata depan, kecuali pada buku. Yang kelima, judul yang panjang dapat dibagi menjadi judul dan anak judul atau judul tambahan. Untuk penulisan judul yang panjang, antara judul dan anak judul dipisahkan oleh tanda titik 2 atau tanda kurang dan menggunakan ukuran huruf yang sama. Kemudian yang keenam, judul ditulis dengan font Times New Roman tebal dengan ukuran 14 poin. Judul dan anak judul ditulis dengan huruf kapital, termasuk penulisan kata tugas yaitu kata depan dan kata sambung. Kemudian yang terakhir, penulisan judul menggunakan sistem simetris dan diupayakan berbentuk segitiga terbalik dengan jarak ketik 1 spasi. Penulisan judul tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian selanjutnya itu tujuan penyusunan. Nah, tujuan penyusunan, maksud penyusunan skripsi, tesis, atau disertai dicantumkan di bawah judul, yang ditulis menggunakan huruf kapital pada semua awal kata, kecuali kata depan dan kata sambung. Seperti di, dalam, dan, bagi, untuk, sebagai, dan dari. Isi pernyataan ini pun tidak bertanda baca apapun. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, yaitu salah satu contoh judulnya dalam bidang tadris matematika. Nama penyusun dan nomor induk mahasiswa atau NIM dicantumkan di bawah tujuan penyusunan dengan didahului kata oleh dengan huruf kapital. NIM tidak diberi titik dan dicantumkan di bawah nama. Kemudian yang terakhir yaitu lembar persetujuan. Lembar persetujuan, ada dua macam lembar persetujuan. Lembar pertama persetujuan adalah lembar persetujuan yang memuat persetujuan dari atau para pembimbing. Hal-hal yang dicantumkan pada lembar persetujuan lembar pembimbing adalah 1. Nama lengkap dan nomor induk pegawai pembimbing 1 dan 2 untuk skripsi dan tesis, serta pembimbing 3 untuk disertasi. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa teks skripsi tersebut telah melalui proses pembimbingan dan telah disetujui untuk diuji, atau tesis ini telah disetujui untuk diuji, atau disertai telah disetujui untuk diuji. Lembar persetujuan pembimbing disajikan pada lampiran 3. Lembar kedua persetujuan adalah lembar persetujuan yang berisi pengesahan skripsi, tesis, dan disertai oleh para penguji, ketua jurusan, dan dekan atau ketua bagi sekolah tinggi. Ya, mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.